Indonesia ditandai oleh kapitulasi Tuntang yang dimana antara Belanda di bawah naungan Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Janssens dan Inggris oleh Lord Minto. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang oleh Janssens, Lord Minto yang berkedudukan di India menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Jawa, yang dimana tugasnya adalah memperbaiki keadaan pasca masa VOC dan kekuasaan Prancis di Indonesia. Pada tahun 1811, Raffles merebut Jawa pada saat dikuasai oleh Janssens, di mana saat kekuasaan Napoleon, ia menerapkan sistem pajak tanah atau landren, yaitu pajak yang dibayar dengan uang. Raffles melibatkan bupati dan kepala desa untuk memungut pajak. Kebijakan ini sering disertai pemaksaan terhadap petani. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihabis diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai pegawai pemerintah. Yang ketiga, atas dasar bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Raffles menerapkan kebijakan sistem pajak dan sewa tanah, namun Inggris mengalami kegagalan dalam menanamkan pengaruhnya di Hindia Timur ini, disebabkan oleh ketidaksukaan rakyat setempat. Akibat tindakan pedagang ele yang memaksa cara berdagang menurut aturannya sendiri. Raffles berkuasa dalam waktu yang singkat. Sejak tahun 1816, kerajaan Belanda kembali berkuasa di Hindia Timur. Pada 1813, terjadi Perang Leipzig antara Inggris melawan Prancis. Perang dimenangkan oleh Inggris dan Kaisar Napoleon di Prancis jatuh pada 1814. Kekalahan Prancis membawa dampak bagi pemerintahan di Belanda, yaitu dengan berakhirnya pemerintahan Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Pada tahun itu juga terjadi perundingan perdamaian Inggris dan Belanda. Perundingan itu menghasilkan Konvensi London atau Perjanjian London pada 1814 yang isinya menyepakati bahwa semua daerah di Hindia Timur yang pernah dikuasai Belanda kecuali daerah Bangka Belitung dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamuddin. Penyerahan daerah di kekuasaan antara kedua negeri dilaksanakan tahun 1816. Mulai tahun itu, pemerintahan Hindia Belanda dapat kembali berkuasa. Kebijakan-kebijakan Raffles di bidang politik dan pemerintahan membagi Jawa menjadi 16 karasidenan wilayah besar setingkat provinsi dan 1 karasidenan menjadi beberapa distrik wilayah kecil setingkat kabupaten. Mengubah sistem pemerintahan feodal pemerintahan di bawah bangsawan menjadi pemerintahan kolonial bercorak barat. Mengubah penguasa pribumi bupati menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Bidang ekonomi, menghapus pajak hasil bumi kontingentan pajak hasil bumi, di mana rakyat wajib menyerahkan sebagian hasil panen kepada pemerintah, dan penyerahan wajib pajak atau fair village leviranty. Penyerahan wajib di mana rakyat dipaksa menjual hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang sangat rendah. Menerapkan sistem sewa tanah land rent system. Petani diberi kebebasan untuk menanam ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Monopoli garam dan minuman keras. Kebijakan Raffles di bidang sosial dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan yang pertama adalah kebijakan penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, dan yang kedua adalah penghapusan perbudakan. Kebijakan Raffles di bidang hukum, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukuman didasarkan pada kesalahan dan bukan ras atau adat. Yang kedua, meniadakan hukuman dari bupati karena menimbulkan dualisme, memakai hukum Inggris atau English Common Law. Selanjutnya dari bidang ilmu pengetahuan, yaitu ditulisnya buku History of Java, ditemukan bunga Rafflesia Arnoldi, dibangun kebun raya Bogor, memberikan bantuan kepada John Calvert sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago, mendukung perkumpulan kesenian budaya dan ilmu pengetahuan, serta penemuan Candi Borobudur. Kegagalan Raffles.
Masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memberikan kemajuan yang sangat pesat dari para pendahulunya, memperbaiki tanah jajahan, dan meningkatkan kemakmuran rakyat menjadi indikator peningkatan tersebut. Ada beberapa faktor kegagalan dari kebijakan Raffles ketika menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Di antaranya adalah sebagai sulitnya mengubah budaya dan kebiasaan petani, kurangnya pengawasan pemerintahan dan peran kepala desa dan residen lebih kuat daripada sistem yang dibangun oleh Raffles. Ini terjadi karena petani lebih menghormati raja atau bupati dibanding pegawai Eropa. Selanjutnya, banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengambilan pajak. Kepala desa membebankan pajak yang lebih banyak daripada standar pajak yang dibuat Raffles sehingga memperburuk keadaan. Dan gagalnya penghapusan perbudakan dan monopoli perdagangan. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, dari tahun 1811 sampai 1816. Setelah Perang Napoleon di Eropa, Inggris dan Belanda menandatangani Konferensi London tahun 1814 yang isinya mengembalikan wilayah jajahan Belanda, termasuk Indonesia kepada Belanda. Pada tahun 1816, kekuasaan Inggris resmi berakhir dan pemerintahan diserahkan kembali kepada Belanda. Meskipun singkat, masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles meninggalkan banyak pengaruh penting.